Beberapa tahun lalu, sinematografer Tim Mahoney, pencipta, penulis, dan pembawa acara seri filmnya Patterns of Evidence melakukan serangkaian wawancara dengan kami tentang Ron dan karyanya. Meskipun film tim saat ini membahas tentang Exodus, dia ingin mempelajari lebih lanjut tentang Ron Wyatt, siapa dia, dan apa yang memotivasinya. Sebagai pewawancara yang andal, dia punya cara untuk menggali informasi penting dan sudut pandang yang mungkin dianggap tidak cukup penting untuk disudutkan oleh orang yang diwawancarai. Kim setuju untuk mengizinkan saya menggunakan rekaman wawancara kami yang dia ambil namun tidak dia gunakan dalam film-filmnya. Dan di segmen ini, dia ingin tahu apa yang membuat Ron Wyatt mencari tabut perjanjian. Ini sungguh luar biasa kalau dipikir-pikir. Pergi ke Turki dan Bahrain dan Kairo dan tempat-tempat di Mesir dan Arab Saudi serta Israel dan Yerusalem. Ya, Udah berapa tahun hal ini berlangsung? ya, bagi Ron, dia mulai bepergian pada tahun 77 dan lalu dia meninggal pada tahun 99 dan dia bepergian sepanjang waktu itu, Ya, baik. 22 tahun. Jadi selama 22 tahun dia di luar sana Ya, dan dia menghabiskan miliknya. untuk melakukan itu ya. Ya, dan saya tahu banyak orang yang kritis karena dia bukan seorang arkeolog. Benar. Tapi maksud saya, apakah dia tidak mengajak siapapun untuk ikut dan memeriksa ini, atau apakah itu sulit baginya? Itu sulit baginya. Sesekali ada orang yang tertarik, tapi nggak sering. Menurut Anda, mengapa mereka tidak begitu tertarik? Saya nggak tahu. Saya tidak ngerti karena saya tertarik. Begitu saya pertama kali mendengarnya. Tapi itu butuh banyak uang. Tidak banyak orang yang bisa pergi begitu saja dan punya uang untuk bepergian, seperti itu. Dan mereka harus meyakininya untuk benar-benar terlibat. Sulit untuk menemukan orang. Itulah sebabnya dia melamar saya. Dia bilang, "Aku butuh bantuan dan aku tidak punya siapa-siapa." Dan itu menyedihkan. Ya, jadi dia adalah orang tua tunggal, membesarin tiga anak. Heeh. Dan, jadi kalian menikah Ya, dan mulai membantunya. ya begitulah. Maksud saya dia kehilangan segalanya. Kantor pajak datang dan menyitanya. Dia itu punya tempat tinggal. Jadi itu adalah cerita yang aneh. Ya, karena saya tahu, dia juga kemudian pergi ke Yerusalem. Dan saya rasa salah satu tantangannya, maksud saya, hal yang menarik tentang Bahtera Nuh mencarinya karena dia menindaklanjuti formasi tahun 1960 itu kan. Itu ditemukan. Lalu kami mulai mencari penyeberangan Laut Merah. Ya, Dan kemudian dia lanjut mencari kemungkinan yang lebih besar lagi. Gimana ceritanya hal itu bisa terjadi? dia tuh nggak pernah mikirin hal itu pada tahun 1978 di perjalanan pertamanya untuk pergi mencari bagian-bagian kereta perang. Dia di pantai Nuweiba dan mereka berenang di sana dan mereka tidak pada satu titik ini mereka tidak memakai peralatan mereka. Mereka tidak menyelam terlalu dalam. Dia hanya berenang di permukaan dan kakinya sangat-sangat terbakar matahari dan dia tidak bisa berjalan. Dia tidak bisa memakai keesokan harinya dia bangun, dia tidak bisa memakai sirip renangnya lagi. Jadi mereka berangkat kembali ke Yerusalem. Karena dulu di tahun 78, jika Anda punya tiket Apex, Anda tidak bisa mengubahnya atau semacamnya. Jadi mereka harus pergi ke sana dan menunggu sampai waktunya terbang pulang. Dan mereka belum pernah ke Yerusalem sebelumnya. Ini adalah perjalanan pertama mereka dan mereka melihat-lihat semuanya dan mereka berjalan di area makam taman. Dan Ron sedang berbicara dengan seorang pria yang identitasnya tidak pernah dia ungkapkan. Tapi saya akan mengungkapnya, karena dia dan Ron keduanya udah meninggal sekarang. Dia sedang berjalan dengan seorang pria bernama Kolonel Dobby yang sedang melola makam taman pada saat itu. Dan Ron mengira dia orang Yahudi karena dia berkulit gelap dan Anda tahu hidungnya mancung dan semua itu.
Tapi saya pikir dia mungkin bukan orang Yahudi, dia mungkin orang lain. Tapi bagaimanapun mereka sedang berbicara. Mereka berjalan bersama dan Roni serta Denny saya rasa ada di belakang mereka atau di dekatnya. Mereka berjalan, berbicara di sepanjang tebing, dan tangan kiri Ron terulur. Dan dia berkata, itu gue Yeremia, dan tabut perjanjian ada di sana. Dan Ron berkata, saya tidak pernah, itu pertama kalinya. Saya bahkan tidak pernah memikirkan tentang tabut perjanjian. Dia tidak apa-apa tentang itu. Dan begitulah hal itu terjadi. Dan Kolonel Dobby berkata, oh itu luar biasa. Anda harus kembali dan ngerjain ini. Kami akan memberi Anda tempat tinggal dan memberi Anda makan dan Anda tahu bahkan mencucikan pakaian Anda. Jadi dia berkata, ya saya harus memikirkan hal itu. Karena Anda tahu dia sangat berniat untuk menyelesaikan ini di Laut Merah dan Gunung Sinai. Jadi itulah yang memulai hal itu. Dan apakah dia mulai? Jelas dia memikirkannya dan dia kembali dan apa yang dia lakukan? Mengambil sepok. Dan gimana cara kerjanya? Apakah dia berbicara dengan pemerintah Israel dan mendapatkan izin atau Enggak, dia pulang dan dia mendoakannya, tetapi dia mulai belajar. Dan saat dia mempelajarinya, tahu tidak apa yang terjadi pada tabut perjanjian? Mengapa tabut perjanjian bisa ada di sana? Dan mengapa itu disebut gua Yeremia? Padahal orang lain bilang itu gua di sisi lain, tahu kan? Lebih jauh di bawah tebing. Jadi dia mulai mempelajarinya. Dan saat dia menyimpulkan itu menghilang, saat dia mendapat informasi bahwa itu menghilang, sekitar waktu pengepungan Babilonia, saat mereka membangun tembok pengepungan di sekitar kota, lalu dia berpikir, ya dia menyadari kemungkinan besar pada saat itulah benda itu disembunyikan di suatu tempat. Tapi dia nggak tahu di mana. Saat dia bilang, itu gue Yeremia dan tabut perjanjian ada di sana. Dia di mana? Tahu kan di mana? Dan dia menghabiskan waktu lama menggali terowongan di sana dan mencarinya. Dan itu 3,5 tahun sebelum dia menembus dinding tebing di bawah sana. Jadi pada dasarnya kembali? dia, Mikirinnya dan dia memutuskan untuk kembali. ya maaf, Lalu dia, apa yang terjadi? Apa dia bicara dengan pihak berwenang saat itu atau apa dia langsung mulai menggali? ya dia kembali dan mereka bilang, tahu kan makam taman bilang dia boleh menggali, tapi mereka menugaskannya, mereka harus minta izin kurasa dari pihak berwenang di Yerusalem. Dan mereka menugaskan seorang arkeolog untuk mengawasinya. Tapi arkeolog itu tidak berbuat banyak. Jadi dia dan Roni serta Denny terus menggali dan setelah selesai mereka akan pergi melaporkan temuan mereka atau apapun. Dan begitulah, dia hanya menggali, Dan apa yang dia cari? dia nggak tahu, dia sejujurnya nggak tahu. Dia bilang saat sampai di sana dan melihat sekeliling, hal pertama yang dia lihat adalah potongan atau ceruk di dinding tebing. Ada pi 3 jumlahnya, posisinya agak bertingkat seperti ini. Dan terpikir olehnya, tahu tidak, ini terlihat persis seperti potongan atau ceruk yang kita lihat di tempat lain di mana mereka tahu bahwa raja-raja dan orang lain akan memasang tuakat batu, tahu kan, dengan pesan di sana. Jadi dia bilang, ini pasti untuk semacam pesan. Dan kemudian dia akhirnya mulai percaya bahwa disinilah tempat penyalipan terjadi. Dan disinilah tempat, tahu kan maksudku, dia tidak yakin, tapi itu mulai masuk akal baginya. Dia mulai percaya bahwa ceruk-ceruk ini adalah tempat diletakkannya papan tanda yang dibuat Pilatus, Anda tahu, yang bertuliskan Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi dalam 3 bahasa berbeda.
Dan, jadi dia mulai mencari-cari untuk melihat apakah ada lubang salib atau apapun di sekitarnya. Mungkinkah ini tempat penyaliban itu? Tapi apa yang akhirnya dia pelajari adalah bahwa itu merupakan material timbunan dari berbagai tingkat kehancuran Yerusalem. Saat dia mulai menggali tanah itu, dia menemukan segala macam pecahan tembikar dan lampu dan hal-hal seperti itu. Dan dia menyerahkan semuanya, sebagian besar darinya. Kami punya beberapa, Anda tahu, potongan kecil di sini, tapi setiap kali Yerusalem dihancurin, dan itu udah dihancurin, Anda tahu sekitar 10 kali atau lebih, semuanya rata dengan tanah dan hanya menjadi puing-puing. Jadi saat dia mulai masuk ke dalam sana, saat itulah dia menemukan bukti yang menurutnya perlu diselidiki lebih mendalam. Nah, dalam Amos 3:7, dan saya rasa Anda mungkin udah tidak asing lagi dengan ini, dikatakan, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan rahasianya kepada hamba-hambanya, para nabi. Dan jadi kita dapat berharap bahwa Tuhan akan menubuatkan dalam perjanjian lama hal yang penting, seperti darah Yesus yang terpercik di atas tutup pendamaian. Maksud saya, saudara-saudara, itulah inti dan jiwa dari rencana keselamatan. Dan akan sangat mengejutkan bagi saya jika hal itu tidak dinubuatkan dalam perjanjian lama. Jadi dalam Daniel 9:24 bagian terakhir dari ayat itu dikatakan, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Baiklah, sekarang orang-orang beranggapan bahwa itu berbicara tentang pembaptisan Kristus dan Roh Kudus yang turun ke atasnya dalam rupa burung merpati di Sungai Yordan. Namun Kristus bukanlah yang Maha Kudus. Ada 3 pribadi dalam keilahian. Ya, dia adalah satu dari 3, tetapi dia bukanlah yang Maha Kudus. Tetapi jika Anda membaca kitab suci, Anda akan menemukan bahwa yang Maha Kudus, gelar itu, label itu, adalah untuk tutup pendamaian dari tabut perjanjian. Tempat Maha Kudus disebut demikian karena benda itu ada di sana. Dan jadi, bagaimanapun juga, yang Maha Kudus ini atau tutup pendamaian ini harus diurapi. Lalu, apakah ini berarti seseorang akan mengoleskan minyak urapan di sana? Seluruh minyak urapan yang pernah digunakan di masa perjanjian lama itu melambangkan darah Yesus. Tidak ada keajaiban dalam minyak urapan itu sendiri, namun ada pada apa yang dilambangkannya, yaitu darah Kristus. Jadi dalam bahasa yang sangat sederhana, hadirin, Daniel 9 ayat 24 mengatakan bahwa darah Kristus harus ditaruh di atas tutup pendamaian untuk mengakhiri segala pengorbanan, untuk mengakhiri dosa. Jadi begini, selanjutnya kita temukan bahwa di dalam Alkitab selalu dicatat dalam perjanjian baru bahwa ucapan-ucapan nubuat dari masa lalu ini benar-benar terjadi. Semuanya telah digenapi. Jadi di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7, 8, dan 9. Ayat 7 mengatakan ada 3 yang memberi kesaksian atau menyimpan catatan di surga. Catatan kehidupan kita ada di sana. Dikatakan bahwa helai rambut di kepala kita pun semuanya terhitung. Daud berkata, semua air mataku, engkau menaruh semua air mataku di dalam botol. Dan begitulah ada 3 saksi yang menyimpan catatan di surga. Allah Bapa, Sang Firman yang kita tahu adalah Kristus, dan Roh Kudus atau Roh Allah. Dan dikatakan bahwa ketiganya adalah satu. Ayat 8 mengatakan ada 3 yang memberi kesaksian di atas bumi, yaitu roh, air, dan juga darah. Sekarang tentu saja air itu adalah bagian serum dari darah trombosit yang memisahkan diri saat Anda meninggal. Dan begitulah, lalu ayat 9 yang sangatlah penting, dikatakan jika Anda menerima kesaksian manusia, kesaksian Allah jauh lebih besar.
Dan inilah kesaksian Allah tentang anaknya, yaitu melalui roh, air, dan juga darah. Sekarang 1 Timotius pasal 2 ayat 5 dan juga ayat 6. Dikatakan ada satu Allah dan satu perantara antara Allah dan manusia, dan itu adalah manusia, Kristus Yesus, yang menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi kita semua untuk disaksikan pada waktu yang telah ditentukan. Mengerti? Tak seorang pun pada waktu itu tampaknya menyadari bahwa darah Kristus telah jatuh ke atas tutup pendamaian. Tahu tidak, mereka berbicara melalui ilham ilahi. Mereka mungkin mengetahuinya, atau mungkin juga tidak. Beberapa nabi konon bertanya-tanya apa sebenarnya yang mereka bicarakan saat Allah berfirman melalui mereka. Itu akan sedikit, katakanlah, membingungkan. Ini seperti saat mulut saya berkata, Anda tahu itu gua Yeremia dan tabut perjanjian ada di dalam sana. Nah, saya tidak mengaku sebagai nabi, tapi saya hanya mengatakan bahwa pengalaman seperti itu sungguh mencengangkan. Dan para nabi, mereka mengatakan banyak hal yang mungkin sebenarnya tidak mereka ketahui secara pribadi. Jadi bagaimanapun, ini memberitahu kita bahwa darah Kristus harus diletakkan di atas tutup pendamaian. Ini memberitahu kita bahwa itu terjadi dan bahwa Tuhan akan menggunakan kesaksian ini atau bukti ini, roh, air, dan darah pada waktunya. Nah, saudara-saudara, Anda dan saya hidup di masa itu. Tuhan sedang mempersiapkan suatu umat untuk bertemu dengannya secara langsung dan selamat dari pengalaman itu. Dan karena itu, dia memunculkan kesaksian tentang apa yang telah dilakukan oleh putranya. Lalu kemudian ketika Kristus mati bagi kita, inilah yang telah dia selesaikan. Kita semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan dikatakan upah dosa adalah maut. Karena itu maut menimpa semua orang, karena semua telah berbuat dosa. Anda dan saya dan semua orang yang hidup di bumi ini setelah Adam dan Hawa memakan buah apapun itu telah berada di bawah hukuman mati yang tak terelakkan. Sampai Kristus mati bagi kita. Tentu aja Alkitab memberitahu kita bahwa ini udah direncanakan sejak sebelum dunia dijadikan. Jadi bagaimanapun di dalam Alkitab diberikan nubuat tentang apa yang akan terjadi sebagai hasil dari apa yang akan dilakukan Kristus. Dan ini ada dalam Yesaya 26:19. Dikatakan, orang-orangmu yang mati akan hidup, bersama dengan mayatku mereka akan bangkit. Haleluya. Dikatakan, bangunlah dan bersorak-sorailah hai kamu yang berbaring di dalam debu. Sebab embunmu adalah embun cahaya, dan bumi akan melahirkan kembali arwah-arwah. Dalam perjanjian baru diceritakan tentang penggenapannya. Dan itu ada di Matius 27 ayat 50 sampai 53. Dikatakan ketika dia berseru pula, dan ini berbicara tentang Kristus, dikatakan dia wafat. Tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Bumi bergoncang, bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang udah meninggal. Bangkit. Ketika dia bangkit, mereka pun bangkit dan masuk ke kota kudus atau ke Yerusalem dan menampakkan diri kepada banyak orang. Dan kemudian di Efesus, saya tidak yakin di mana ayat ini, tapi ada di suatu tempat di Efesus. Dikatakan, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan dan memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Nah, Yohanes ketika dia mendapat penglihatan tentang surga, ada 24 tua-tua atau 24 penatua yang ada di sekeliling tahta Tuhan, dan tampaknya mereka ini adalah beberapa dari mereka yang dibangkitkan ketika Kristus keluar dari kubur dan berada di sana, Anda tahu, melakukan apapun yang seharusnya dilakukan oleh 24 tua-tua itu. Jadi begitulah saudara-saudara, saat kita sampai di sorga, kita tidak akan menjadi salah satu dari 24 tua-tua itu. Tapi ada banyak hal luar biasa lainnya yang bisa dilakukan di sana.
Jadi sekarang ketika darah Yesus menyentuh tutup pendamaian, mereka yang telah menjadi tawanan sah iblis dibebaskan. Para tawanan sah, Alkitab bertanya, saya rasa ini ada di Yeremia, bunyinya, dapatkah jarahan direbut dari pahlawan dan dapatkah tawanan sah dibebaskan? Dan dikatakan jarahan akan direbut dari pahlawan dan tawanan sah akan dibebaskan. Dan kemudian salah satu janji terindah di seluruh Alkitab, dan aku akan melawan orang yang melawan engkau dan akan menyelamatkan anak-anakmu. Oke, kita telah dibeli dengan harga yang lunas, saudara-saudara. Untuk diselamatkan, yang harus kita lakukan hanyalah datang kepada Bapa dalam nama dan darah Sang Anak dan memohon pengampunan serta pemulihan. Dan jika Anda ingin itu menjadi pengalaman yang jauh lebih indah, jauh lebih mudah, mintalah Tuhan membantu Anda belajar, mengingat, dan mampu berbagi dengan rendah hati dan penuh kasih segala hal yang Dia ingin Anda bagikan. Karena Dia memberitahu kita, Anda harus mampu memberikan alasan atas pengharapan yang ada di dalam diri Anda kepada mereka yang bertanya. Jadi jika kita membaca Alkitab kita dengan penuh doa, jika kita meminta Tuhan membantu kita, seperti yang baru saja saya sampaikan, dalam nama dan darah Yesus, Dia akan membantu kita dengan cara itu. Dan saudara-saudara, ketika kita berhenti mengkhawatirkan diri sendiri dan kita meminta Tuhan memakai kita untuk membantu orang lain menemukannya dan diselamatkan, segalanya menjadi jauh lebih mudah saat Anda mulai melihat keluar alih-alih melihat ke dalam. Kita tidak lagi berdoa dengan egois, kita berdoa untuk orang lain. Dan Tuhan tahu kebutuhan kita. Dia berfirman, aku tahu apa yang kamu butuhkan sebelum kamu meminta.